dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu,
Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Kita masih beribadah online demi untuk pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Namun dalam beberapa minggu ke depan, kita akan siap untuk beribadah onsite di rumah ibadah kita di Ruko Aldiron dan Mogot. Marilah terus mendoakan proses pembangunan gedung gereja kita di Ruko Aldiron dan Mogot yang sedang dalam tahap finishing, agar rencana ibadah onsite dan pengadaan kegiatan lainnya di bulan Desember ini terlaksana sesuai kehendak Tuhan. Kita doakan juga tim bangunan yang dipimpin oleh Bapak Apin, biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan selama proses ini masih berlangsung. Puji Tuhan, saat ini Indonesia semakin pulih dari virus corona. Namun, mari tetap waspada dan terus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri serta orang lain, serta terus menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah fasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan, mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap hari Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa, pujian, dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Turkahwis atau Bapak Apin. Bagi para Medikes Grogol, yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap hari Sabtu jam 8 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Tema gereja kita di tahun 2022 adalah The Year of Victorious Living. Marilah kita menjalani akhir tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk mengingatkan juga kepada sesama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi para sahabat Kingdom Generation, setelah ini ada ibadah Kingdom Generation ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Gideon Makarawung dengan tema Berjalan dalam Kemenangan. Mari subscribe ke channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Marilah kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas kebenaran Tuhan di tahun 2022 ini. Bagi saudara yang ingin mengembalikan kesepuluhan, memberikan persembahan dan menabur, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah orang ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang berjumpa dengan saudara-saudari semua hari ini dalam ibadah online GKS FBC. Dan saya percaya kita semua ada dalam berkat pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Semuanya sehat. Amin saudara. Amin. Haleluya. Ada sukacita Kristus, ada damai sejahtera Kristus di dalam hati kita. Amin. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala Senior kita, Pendeta Bunadi Subrata. Oleh sebab itu saudara, mari kita mengikuti rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir supaya kita menerima berkat yang seutuhnya daripada Tuhan. Siap diberkati saudara? Yes. Siap memuji Tuhan hari ini? Yes. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Oh, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Hey! Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Oh, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Biar segala yang bernafas memuji dan meninggikan nama Tuhan, sebab Dia layak terima segala hormat pujian kita. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Mari kita lebih dalam menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya, saudara. Dan kita akan menerima berkat firman Tuhan hari ini dari hamba-Nya. Tuhan adalah sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita. Tuhan Allah yang besar, yang hidup di dalam kita. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah, meski dalam
sesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang tak sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Makasih Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat, amin, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya Tuhan, kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kami punya Allah yang besar, Allah yang sanggup menolong, Allah yang berjanji dan menggenapi setiap janjinya dalam hidup kami. Kami sembah Tuhan, kami sembah. Oh ya lama ya lama. Seluruh hidup kami dalam genggaman-Mu, seluruh hidup kami dalam genggaman-Mu Tuhan. Oh ya lama. Kami sembah Tuhan,
kami muliakan nama-Mu. Selamanya Engkau ditinggikan, selamanya Engkau diagungkan, Raja yang berkuasa. Oh, betapa besar Tuhan kami, besar, 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 besar Tuhan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih setia-Mu, selalu baru tiap hari, selalu baru tiap hari. Oh, kami menyembah, kami tinggikan nama Yesus. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punyalah seperti-Mu, punyalah seperti-Mu, sumber kekuatan, sumber pertolongan kami. Oh, kami ada dalam genggaman-Mu, dalam genggaman-Mu. Oh, kami ada dalam genggaman, tak akan pernah dilepaskan, tak pernah ditinggalkan sendirian. Oh, nya Bapa seperti-Mu. Kasih Tuhan, makasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Oh, sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, dan kami terima kemenangan yang daripada-Mu. Saudara yang terkasih, saat ini kita akan menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan mau berbicara secara khusus buat kita hari ini. Mari kita buka hati kita akan kebenaran firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman. Shalom, keluarga Gereja Kemuliaan Sion dan semua saudara-saudara yang saya kasihi. Hari ini kembali kita beribadah. Saya beri judul khotbah saya pada hari ini, waktu bersama Tuhan, saudara. Jadi kita mau belajar bahwa Tuhan begitu rindu, saudara, untuk bersekutu dengan kita. Tuhan ingin kita selalu membangun keintiman dengan Dia, saudara. Dia ingin kita mengalami kasih-Nya, mengalami sukacitanya, mengalami damai sejahteranya, dan seterusnya, saudara. Nah, membangun keintiman dengan Tuhan, saudara, itu tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan saat teduh. Oleh karena itu, pada hari ini saya mau berbicara tentang kehidupan saat teduh, saudara. Saat teduh adalah waktu
yang dikhususkan, saudara, setiap hari untuk bertemu dengan Tuhan, saudara. Di mana pada waktu itu kita menyendiri, ya, ke tempat di mana kita dapat bersekutu dengan Tuhan tanpa ada gangguan. Barangkali di kamar tidur saudara, atau di ruang kerja saudara, dan sebagainya, saudara-saudara. Nah, saat teduh adalah hal yang sangat penting untuk pertumbuhan rohani kita sebagai orang-orang Kristen, saudara. Donald Whitney, penulis buku Spiritual Discipline for the Christian Life, dia mengatakan begini, saudara-saudara, orang-orang yang kerohaniannya bertumbuh dengan pesat, konsisten, dan yang sifat-sifatnya semakin menjadi seperti Yesus adalah mereka yang mengusahakan agar dirinya setiap hari mempunyai saat-saat privat bersama Yesus. Haleluya. Nah, saudara-saudara, saat teduh paling baik, ya, paling ideal dilakukan pada pagi hari segera setelah kita bangun tidur. Nah, kita menyediakan waktu yang khusus, saudaraku, untuk bertemu dengan Tuhan sebelum kita memulai aktivitas apapun di hari itu. Nah, saat teduh ini adalah sarana untuk mencas, saudara, jiwa dan roh kita. Sebagaimana gadget kita perlu dicas setiap hari, demikian juga jiwa dan roh kita, saudara-saudara. Nah, pada waktu saat teduh, kita berdoa tentu. Kita menyembah Tuhan. Saudara yang sudah dianugerahkan bahasa roh, sudah bisa menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Dan saudara membaca, merenungkan firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan itu, saudaraku. Itu yang kita lakukan di dalam saat teduh. Alkitab tidak menentukan, saudaraku, berapa lama kita saat teduh, atau berapa pasal, ya, firman Tuhan yang harus kita baca. Tidak ada ketentuannya. Kita bisa saja saat teduh selama 30 menit, katakan 60 menit, atau bahkan lebih daripada itu, saudara-saudara, ya. Jadi tidak ada patokannya, saudaraku. Yang penting adalah sikap hati. Itu yang paling penting, saudaraku. Bukan lamanya saat teduh, tetapi sikap hati kita pada waktu bersaat teduh, waktu kita datang kepada Tuhan, saudaraku. Itu dengan sikap takut akan Dia, punya kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Tuhan, saudaraku. Dan ingin mengenalnya lebih lagi dan lebih lagi, saudaraku. Dengan semakin kita mengenal Tuhan, saudaraku, maka otomatis kasih kita kepadanya akan semakin dalam. Dan kita akan semakin rindu untuk bersaat teduh, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberikan teladan, ya, mengenai saat teduh, di mana Ia sering menyendiri untuk bersekutu dengan Bapaknya, saudara-saudara. Ada begitu banyak ayat firman, tetapi saya ambil satu saja. Dalam Markus 1 ayat 35. Demikian firman Tuhan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Haleluya. Ada begitu banyak, saudaraku, manfaat daripada saat teduh. Tentu saya tidak bisa bahas satu persatu. Hari ini saya mau menyampaikan 5 manfaat dari saat teduh, saudaraku. Yang pertama adalah mendengarkan suara Tuhan dengan lebih baik. Saudara bisa mendengarkan suara Tuhan dengan lebih baik, saudara. Mendengarkan suara Tuhan itu sangat penting dan merupakan hak cuma-cuma, hak istimewa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, saudaraku, ya. Tetapi mendengarkan suara Tuhan ini sangat erat kaitannya dengan kualitas, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Semakin baik kualitasnya, saudaraku, maka semakin sering dan juga semakin jelas, saudara, kita bisa mendengarkan suara Tuhan, saudara. Tentu saja kita dapat mendengarkan suara Tuhan ini sewaktu kita melakukan kegiatan sehari-hari. Bisa saja waktu kita kerja, waktu kita nyetir mobil, waktu kita masak, bisa saja. Tetapi ada saatnya kita harus, saudara, menyediakan waktu khusus untuk mendengarkan suara Tuhan ini.
tanpa ada gangguan, saudaraku. Dan itu pada waktu kita saat teduh, saudara. Mari kita pelajari Habakuk ya. Kita baca Habakuk 2 ayat 1, demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi ayat ini mengatakan Habakuk naik ke menara jaganya, saudara. Artinya ia menyendiri ke tempat, saudaraku, di mana ia dapat bersekutu dengan Tuhan tanpa gangguan, yaitu di menara jaganya, saudara. Nah, Habakuk menantikan di situ apa yang akan dikatakan Tuhan. Jadi dia menantikan, dia menunggu, saudara. Jadi di sini kita belajar, saudaraku, bahwa untuk kita mendengarkan suara Tuhan, itu kita perlu sekali menyediakan waktu, saudaraku. Tuhan hanya berbicara kepada orang yang menyediakan waktu, ya, untuk mendengarkan suaranya, saudaraku. Kalau kita nggak sabaran, kalau kita terburu-buru, ya kita tidak akan bisa mendengarkan suara Tuhan itu, saudaraku. Ya, jadi perlu kesabaran ya untuk mendengarkan suara Tuhan. Sediakan waktu yang terbaik, saudaraku. Nah, ketika saat teduh, kita bisa mendengarkan suara Tuhan itu. Misalkan pada waktu kita membaca, merenungkan firman Tuhan, Tuhan bisa berbicara lewat firman yang kita baca dan kita renungkan. Atau pada waktu kita berdiam diri di hadirat Tuhan, waktu kita bersaat teduh. Tuhan itu jarang berbicara kepada kita secara audible, saudara. Meskipun dia bisa, ya, tetapi jarang, saudara. Tetapi kita bisa ya belajar ya, meskipun tidak mendengar suara Tuhan secara audible, untuk membedakan, saudaraku, mana suara Tuhan, mana suara kita, atau mana suara setan di hati kita, saudaraku. Kita bisa belajar itu. Suara Tuhan itu didasari, perhatikan, atas 3 hal utama. Ini penting. Ini juga merupakan patokan dari suara Tuhan, saudaraku. Yaitu damai sejahtera. Suara Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Jelas ya. Dan konsisten, saudaraku. Ya, jadi kalau Tuhan berbicara hari ini A, besok dia berbicara lagi juga A, konsisten. Nah, suara Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Itu penting kita mengerti. Jadi apa yang ada dalam firman Tuhan itulah yang menjadi patokan, saudaraku, dari setiap suara Tuhan yang kita dengar. Nah, kita harus sering mempraktekkan ini, ya. Mendengar suara Tuhan itu harus sering kita praktekkan, saudaraku. Supaya saudara dan saya makin peka. Makin hari makin peka mendengarkan suara Tuhan, saudaraku. Nah, semakin juga kita dewasa rohani, saudara dan saya terus ya bertumbuh dalam rohani, maka semakin kita dapat mendengar suara Tuhan dengan lebih baik, dengan lebih jelas, saudaraku. Indra keenam kita itu akan semakin peka, saudara-saudara. Kita bisa baca ayatnya dalam Ibrani 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan, Ibrani 5 ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat, saudaraku. Haleluya. Nah, pada waktu saat teduh, ya, dan kita mendengarkan suara Tuhan, maka kita bisa dapat rema, saudaraku. Ini sangat penting. Rema itu firman Tuhan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, saudaraku. Pada situasi khusus, juga pada waktu yang khusus, itulah rema, ya. Nah, untuk memperoleh rema itu, maka kita harus memiliki lebih dulu kebenaran logos, saudaraku. Jadi, kalau kita jarang ya membaca logos, ya kita juga akan jarang mendapatkan rema, saudaraku. Jadi kita perlu ya punya kerajinan untuk selalu bergaul dengan firman Tuhan logos, saudaraku. Nah, memperoleh rema dari Tuhan ini tentu sangatlah penting. David Livingstone, saudara, dia seorang hamba Tuhan, diutus Tuhan untuk melayani di Afrika, saudara.
ia seringkali menghadapi tantangan yang berat dalam pelayanannya di hutan-hutan Afrika. Beberapa pengikutnya ada yang ditangkap dan dibunuh. Ia sendiri, saudaraku, pernah diserang oleh seekor singa yang melukai bahu dan tangan kirinya, saudara-saudara. Akibatnya ia nggak bisa menggunakan tangan kirinya lagi dengan baik, saudaraku. Nah, selama 39 tahun, waktu yang cukup lama, David melayani Tuhan dengan setia di benua Afrika, saudaraku. 2 juta orang Afrika dibawanya kepada Tuhan. Luar biasa. David menghembuskan nafas terakhirnya sambil berlutut di samping tempat tidur dalam posisi berdoa, saudara-saudara. Jasadnya dibasam dan dibawa ke Inggris, saudaraku, disambut sebagai pahlawan oleh masyarakat Inggris. Apa yang membuat ia setia melayani Tuhan walaupun tantangan sangat berat, saudara? Ia berkata begini, saudara, perhatikan. Saya akan memberitahu kalian apa yang menopang saya. Di tengah semua kerja keras dan penderitaan dan kesepian yang tak dapat saya gambarkan beratnya. Yang menopang saya adalah rema dari Tuhan, yaitu berupa sebuah janji. Ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan inilah yang membuat saya kuat dan setia melayani Tuhan. Rema firman Tuhan itu sungguh sangat penting untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain itu, saudaraku, perhatikan, kita masih dalam pelajaran mendengarkan suara Tuhan, saudara. Ya, pengalaman mendengarkan suara Tuhan ini sangat penting, saudara. Karena apa? Karena Tuhan itu memberikan rencananya kepada kita itu tidak langsung, tetapi setahap demi setahap. Makanya sangat penting kita melatih diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan, saudara-saudara. Mari kita baca Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Perhatikan, firman Allah berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan memiliki seluruh rencana hidup kita. Tentu rencana yang terbaik buat kita, saudara-saudara. Tapi ia mengungkapkannya secara bertahap. Ya, sedikit demi sedikit, saudaraku, atau selangkah demi selangkah, saudara. Nah, Tuhan menyatakan rencananya selangkah demi selangkah kepada kita, ada maksudnya, yaitu untuk melatih kita mengembangkan iman, saudara. Pengharapan, ya, ketaatan kita kepada Tuhan supaya bisa berkembang, dan juga nilai-nilai rohani yang lain, saudaraku. Semuanya itu nggak akan berkembang, saudaraku, jika Tuhan langsung memberikannya secara lengkap, ya, di muka kepada kita. Nggak akan mungkin berkembang, saudaraku. Coba bayangkan saja, misalkan begini, ya, jika Tuhan berkata kepada Ayub. Ayub mengalami ujian yang dahsyat, kita tahu, ya, dan Tuhan berkata kepada Ayub di awal ujiannya, Ayub, tahun depan, ya, tanggal sekian, bulan sekian, ujianmu akan selesai. Dan aku akan memberkati kamu 2 kali lipat. Misalkan begitu, saudaraku. Saya yakin imannya Ayub, pengharapannya Ayub, ya, ketaatannya Ayub, saudaraku, dan nilai-nilai rohani lainnya tidak akan berkembang. Karena sudah tahu duluan, saudaraku. Ya, juga misalkan Tuhan berkata kepada kita, misalnya, tahun depan, ya, pada tanggal sekian, bulan sekian, aku akan menyembuhkan penyakitmu. Misalkan begitu. Atau Tuhan berkata begini, aku akan memberkati bisnismu sekian miliar. Begitu. Atau mungkin Tuhan berkata, aku akan menjawab pergumulan doamu. Ya, kalau begitu, saya juga yakin iman kita, ya, ketaatan kita, ya, pengharapan kita, dan nilai-nilai rohani lainnya tidak mungkin berkembang, saudaraku.
Namun oleh karena Tuhan menuntun kita selangkah demi selangkah, saudaraku, sehari demi sehari, maka sangat penting, saudaraku, dalam kehidupan kita ini kita memiliki kehidupan saat teduh, saudara, yang teratur, yang konsisten, supaya kita bisa mendengarkan suaranya. Karena Tuhan memberikannya selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, saudara-saudara, ya. Hal ini saya alami, saudaraku, ketika Tuhan menuntun gereja yang saya gembalakan, yaitu gereja kita semua, GKS Grogol, saudara. Dari tidak punya dana sama sekali, gak punya dana sama sekali untuk memiliki gedung gereja sendiri, gak punya, saudara. Sampai dengan caranya yang sangat ajaib, saudara. Tuhan mencukupkan dananya untuk membeli dan kemudian merenovasi gedung yang sekarang ini sedang dalam proses finishing, saudaraku. Doakan terus, saudara-saudara, ya. Tuhan menuntunnya apa? Selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, saudara-saudara. Melewati berbagai macam hambatan. Kadang-kadang tiba di perempatan jalan di mana saya harus memutuskan yang mana ini, ke kiri atau ke kanan, saudaraku. Maka sangat penting, ya, saya mendengar suara Tuhan supaya tidak salah mengambil keputusan, saudara-saudara. Nah, itulah gunanya atau manfaat saat teduh yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, untuk mendapatkan ketenangan. Saat teduh untuk membuat hidup kita tenang, saudaraku. Kita mendapatkan ketenangan dari kehidupan saat teduh yang baik. Hari-hari ini kita sedang hidup di masa yang sukar, bahkan sangat sukar, saudara. Berbagai masalah kehidupan yang berat, ya, macam-macam. Itu bisa saja membuat kita takut, saudara, ya. Khawatir, kita cemas, ya, kita gelisah, kita stres, saudara, ya. Mari kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Dalam Mazmur 62 ayat 1, ya. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut Yedutun. Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya. Saudara, Mazmur 62 ini ditulis oleh Daud ketika ia mengalami masalah kehidupan yang sangat berat, di mana waktu itu ia sedang melarikan diri karena dikejar oleh putranya sendiri, yaitu Absalom, yang memberontak kepada dia dan ingin merebut tahtanya, saudara-saudara. Nah, di tengah pergumulan inilah Daud mengatakan, ya, dalam Mazmurnya tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, hari ini yang mendengarkan ibadah ini, mungkin ada yang hidupnya sudah enggak tenang. Saudara gelisah, khawatir, takut, cemas, saudaraku. Mari kita belajar di sini. Daud pun pernah mengalami pergumulan yang berat, tapi dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhanlah sumber ketenangan kita. Aminkan itu, saudaraku. Tuhan sumber ketenangan kita, saudara-saudara. Dalam terjemahan King James, saudara, ditulis begini, saudaraku. Truly my soul wait upon God. From him come my salvation. Itu dari terjemahan King James. Kalau saya terjemahkan, sesungguhnya jiwaku menantikan Allah. Haleluya. Sesungguhnya jiwaku menantikan Allah. Daripadanya lah keselamatanku. Jadi, saudaraku, ada hubungan yang langsung, hubungan yang erat antara menantikan Tuhan, saudaraku, dengan mengalami ketenangan. Saudara menantikan Tuhan, saudara mengalami ketenangan, saudara-saudara, ya. Nah, ketenangan di sini bukan perasaan tenang karena nggak ada masalah.
karena nggak ada ancaman, ya, dan semua kebutuhan dipenuhi. Bukan itu, saudaraku. Tetapi di sini bicara perasaan tenang di tengah berbagai masalah kehidupan. Saudara, dalam pergumulan hidup justru tetap bisa tenang. Itu yang dimaksud dengan ketenangan di sini, saudara. Jadi ketenangan itu sebuah kekuatan rohani. Kekuatan rohani yang luar biasa. Saudara, kalau punya ketenangan, itu sebuah kekuatan rohani yang luar biasa, saudaraku. Nah, kita dapatkan itu dari menantikan Tuhan. Haleluya, menantikan Tuhan dalam hadiratnya ketika kita saat teduh, saudara-saudara. Makanya kita teringat ya satu ayat yang sangat terkenal ya. Luar biasa, ayat ini menguatkan. Yesaya 40 ayat 31, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Puji Tuhan. Manfaat saat teduh yang ketiga, saudara, adalah membangun manusia roh yang kuat. Membangun manusia roh yang kuat. Mari kita lihat kisah Daniel, saudara. Kita baca Daniel pasal 6 ayat 3 demikian. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Dikatakan di sini Daniel itu memiliki roh yang luar biasa. Itu artinya dia memiliki manusia roh yang unggul. Atau manusia roh yang kuat, saudara-saudara. Dalam terjemahan King James ditulisnya excellent spirit. Kita baca lagi sekarang Daniel pasal 6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ia memiliki roh yang kuat, saudaraku. Karena apa? Karena ia mempunyai kehidupan saat teduh yang sangat konsisten. Sudah menjadi gaya hidupnya. Ya, kita baca tadi ayatnya. 3 kali sehari ia berlutut, ia berdoa, ia memuji Tuhan, saudara-saudara. Hal ini yang menyebabkan Daniel diberkati Tuhan, saudara. Daniel itu bertahan menjabat posisi penting, saudara, dalam pemerintahan 3 orang raja. Nebukadnezar, Belsyazar, dan kemudian Darius, saudaraku. Luar biasa diberkati Tuhan, saudaraku. Mari kita lihat lagi sekarang Daniel 6 ayat 4 sampai 5, demikian firman Tuhan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan, dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Karena Daniel memiliki posisi yang sangat penting, saudaraku, di atas pejabat lain, maka tentu ada iri hati mereka merancang dakwaan untuk menyingkirkan Daniel ini. Mereka nggak menemukan satu pun kesalahan Daniel. Luar biasa, bukan? Kecuali dikatakan dalam hal ibadahnya, saudaraku. Dalam hal ibadah. Jadi mereka kemudian berhasil mempengaruhi Raja Darius, ya, untuk mengeluarkan hukum, saudaraku. Yaitu bahwa jika dalam tempo 30 hari ada orang yang tidak menyembah raja 30 hari, tetapi menyembah Allah lain, maka akan dilemparkan ke dalam gua singa. Reaksi Daniel ternyata berbeda dengan kebanyakan orang, saudara.
Mungkin jika orang lain mendengar itu ketakutan, saudaraku. Dan bisa saja kemudian mengorbankan imannya, ya, agar selamat, saudaraku, dari ancaman. Tapi Daniel enggak begitu, saudaraku. Ia memutuskan untuk tetap melakukan apa yang biasa ia lakukan. Oh, ia tetap bersatu teduh dengan teratur, saudaraku. Nah, ini ciri, ya, orang yang memiliki manusia roh yang kuat, saudaraku. Dia nggak akan kompromi dengan dosa, saudaraku, ya. Saking dia mengasihi Tuhan, dia hidupnya takut akan Tuhan, dia terus, saudaraku, konsisten untuk memuji Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan 3 kali sehari. Nah, saudara-saudara, ketika Raja Darius mengetahui motivasi daripada orang-orang ini, sebenarnya ia sangat menyesal, saudaraku, karena dia sayang kepada Daniel. Tapi ia nggak dapat lagi mencabut hukum itu. Sehingga akhirnya ia terpaksa memberi perintah supaya Daniel dicampakkan, saudaraku, ke dalam gua singa. Tetapi Tuhan melindungi Daniel dengan memerintahkan, saudaraku, malaikatnya untuk menutup mulut, ya, singa-singa itu. Sehingga Daniel tidak diganggunya. Raja Darius sangat gembira, saudaraku. Dan ia memerintahkan supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Dan kemudian ia memerintahkan supaya orang-orang jahat yang mencoba menyingkirkan Daniel itu, saudaraku, justru dicampakkan, saudaraku, ke tempat singa itu. Dan mereka semua mati diterkam oleh singa-singa itu. Raja Darius akhirnya memberikan kedudukan tinggi kepada Daniel. Daniel diberkati Tuhan luar biasa. Saudara-saudara yang saya sangat kasihi, saudara, kita belajar dari Daniel. Kita pun sekarang sedang hidup di tengah masa sukar, saudaraku. Maka kehidupan kita ini harus, perhatikan, diimbangi, saudara, ya, dengan cukup lama, saudaraku, diam di kaki Tuhan, melalui kehidupan saat teduh yang baik, saudara, supaya manusia roh saudara dan saya ini menjadi kuat, saudaraku. Perhatikan, walaupun kita sudah lama ikut Tuhan, mungkin saudara sudah begitu banyak tahu firman Tuhan, bahkan sudah melayani Tuhan, saudaraku, ya, jam terbang pelayanannya sudah begitu tinggi. Tapi saya beritahu, saudaraku, tidak akan mampu bertahan, ya, dengan kuatnya tekanan hidup, saudara, dan juga godaan dosa di masa-masa menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali ini. Karena setan juga tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat. Dia berusaha mati-matian untuk menjatuhkan orang-orang Kristen. Jadi saudaraku, kita tidak akan bisa bertahan, ya, meskipun kita bilang saya sudah ikut Tuhan lama, tanpa memiliki manusia roh yang kuat. Hari-hari ini saya harus punya manusia roh yang kuat. Saudara harus punya manusia roh yang kuat, saudaraku. Nah, kita bangun itu. Kita pelihara manusia roh yang kuat itu melalui kehidupan saat teduh yang kuat. Saat teduh yang konsisten, saudaraku. Sehingga iman kita kepada Tuhan tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga, saudaraku. Dan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita memiliki karakter dan cara hidup seperti Dia, saudara-saudara. Haleluya. Yang keempat, saudara, manfaat saat teduh yang keempat adalah memperoleh hikmat Tuhan. Itu yang keempat. Haleluya. Hikmat itu sangat penting, ya, saudaraku. Itu kita bisa peroleh kalau kita memiliki kehidupan saat teduh yang baik. Amsal 3 ayat 13-15 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ayat ini begitu indah, bukan, saudaraku, bicara tentang hikmat ini. Di sini dikatakan hikmat Tuhan ada sesuatu yang sangat berharga, saudaraku. Lebih berharga dari perak, emas, permata.
dan harta benda lainnya. Namun ada syarat, saudaraku, kalau kita mau memperoleh hikmat Tuhan. Alkitab mengatakan syaratnya adalah hiduplah takut akan Tuhan. Ada begitu banyak ayat tentang hal ini, saya ambil satu saja. Amsal 9 ayat 10 demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Hiduplah takut akan Tuhan. Maka kita akan kaya dengan hikmat Tuhan, saudara-saudara. Ya, hikmat Tuhan dan takut akan Tuhan. Itu satu paket, saudaraku, yang nggak bisa dipisahkan. Seperti mata uang, ya, koin. Ya, satu sisi adalah takut akan Tuhan. Sisi yang lain adalah bagaimana, saudaraku, kita akan menerima yang namanya hikmat Tuhan, saudaraku. Nah, orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang punya ketetapan hati, ya, untuk hidup sesuai firman Tuhan. Jadi dia sudah menetapkan hatinya bahwa saya harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, saudaraku. Dan dia berusaha menjauhkan diri, ya, dari segala dosa, saudaraku. Sebagai ekspresi kasih, sebagai ekspresi kagum, hormat kepada Tuhannya, saudaraku. Itulah takut akan Tuhan. Mari kita lanjutkan pengajaran tentang hikmat, saudaraku, yang kita bisa peroleh melalui kehidupan saat teduh yang baik. Amsal 2 ayat 1-6 demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Hei anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Ini pengajaran tentang hikmat dari kitab Amsal yang luar biasa, saudaraku. Di sini kita belajar, saudaraku. Salah satu kesempatan yang sangat baik, ya, untuk kita bisa terima hikmat Tuhan, saudaraku, adalah melalui waktu saat teduh kita. Jadi dengan hati yang penuh kasih, penuh kagum akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, saudaraku. Ya, kita menjalankan saat teduh dengan konsisten. Ya, kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita baca firman, kita renungkan firman, kita belajar firman, deklarasikan firman, dan seterusnya, saudara-saudara, ya. Karena dikatakan dalam ayat ini, saudaraku, penting sekali firman Tuhan, karena hikmat itu ada di dalam firman Tuhan. Hikmat itu tidak ada dalam buku-buku rohani lain, tapi hikmat itu adanya dalam firman Tuhan. Saudara, orang Kristen silakan membaca buku-buku rohani untuk menguatkan iman saudara. Tapi yang paling penting adalah baca firman Tuhan. Karena sumber hikmat itu ada dalam firman Tuhan. Amsal mengatakan di sini bahwa menerima hikmat Tuhan adalah menerima perkataan Tuhan. Dengan kata lain, menerima firman Tuhan, saudaraku. Kita mengertinya, lalu kita menyimpannya, katanya, dalam hati, lalu kita jalankan pada waktunya Tuhan, saudaraku. Makanya penting sekali saat teduh. Karena pada saat teduh itu kita baca firman. Kita renungkan firman, sumber hikmat Tuhan ada di situ, saudara-saudara, ya. Dan dikatakan dalam ayat ini, ketika kita terima hikmat Tuhan, perhatikan, maka kita terima kepandaian, katanya. Saudara akan jadi pandai. Dan kemudian terima pengertian. Dan terima pengetahuan dari Tuhan. Nah, hal ini sangat penting tentu, ya, untuk kita miliki sehingga kita mengetahui, saudaraku, apa yang mesti kita lakukan
di tengah-tengah masa sukar ini, supaya hidup kita berkemenangan, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan, saudara. Dan yang kelima, saudaraku, yang terakhir, manfaat daripada saat teduh, yaitu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudaraku. Mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Wow, luar biasa, saudara-saudara. Mari kita baca firman Tuhan. Pengalaman Yesaya, saudaraku. Yesaya 6 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya, saudaraku. Ini kalau kita baca terus ya, nanti. Ini bicara Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan di hadirat Tuhan, saudaraku. Dan perjumpaan dengan Tuhan secara spesial ini mengubah hidupnya, saudara. Ia menyadari akan dosa yang masih ada dalam hidupnya. Lalu ia bertobat, saudaraku, di hadirat Tuhan. Dan ia dikuduskan oleh Tuhan di sini. Dan kemudian di hadirat Tuhan dia mengalami terobosan rohani. Dan kemudian dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Dan dia dipakai oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Blaise Pascal itu seorang jenius matematika, fisika, dan sastra, saudara. Orang pinter, saudara. Ia dibesarkan dalam keluarga Katolik, saudara. Namun setelah ayahnya meninggal dunia, ia malah memasuki kehidupan yang sangat duniawi. Dia tinggalkan Tuhan, saudara-saudara. Nah, ketika Pascal ini berusia 31 tahun, saudaraku. Nah, pada tanggal 23 November 1654, ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudaraku. Perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan, saudaraku. Tuhan menjamah dia. Dan Tuhan mengubah hidupnya, saudara-saudara. Hatinya yang selama ini kosong tidak lagi kosong. Haleluya. Hatinya dipenuhi oleh Tuhan. Hatinya dipenuhi oleh sukacitanya Tuhan. Damainya Tuhan. Haleluya. Saudara tahu, ia menuliskan pengalaman ini. Pengalaman dia berjumpa ya dengan Tuhan. Itu pada sepotong perkamen, saudaraku. Perkamen itu adalah sejenis kertas yang terbuat dari kulit binatang ya. Dia tulis di situ dan dia menjahitnya ya ke dalam jubahnya. Jadi artinya kemana dia pergi dia pakai jubah itu, maka perkamen itu juga ada di situ, saudaraku. Nah, setelah kematiannya seorang menemukan perkamen itu. Dalam perkamen itu tertulis begini, saudaraku. Tahun anugerah. Demikian tertulis. Senin 23 November 1654. Pukul 10.30 sampai 12.30 malam. Berarti sekitar 2 jam ya. Pascal mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudaraku. Lalu dia berkata, api Allah datang. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bukan para filsuf dan sarjana. Memberikan kepastian. Ada sukacita dan damai di hati dari Yesus Kristus. Air mata sukacita dari Yesus Kristus terus mengalir. Kiranya saya tidak pernah dipisahkan darinya. Luar biasa, saudaraku. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Jika kita melakukan saat teduh dengan sungguh-sungguh, dengan hati takut akan Tuhan, dengan penuh kerinduan mencari Tuhan, saudaraku.
Ada rasa lapar dan haus mencari Tuhan, saudaraku. Tidak mustahil kita juga akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara khusus, saudaraku. Secara istimewa, saudaraku. Seperti yang dialami oleh Paskal dan juga Yesaya, saudaraku. Pengalaman perjumpaan dengan Tuhan ini luar biasa, saudara. Sulit untuk dilukiskan dan juga diucapkan dengan kata-kata. Karena ini merupakan pengalaman pribadi ya antara kita dengan Tuhan, saudara. Jadi perjumpaan dengan Tuhan ini pasti akan membuat kita mengalami terobosan rohani. Pasti, saudaraku. Kita dijamah Tuhan, kita dikuduskan oleh Tuhan, saudaraku. Kita disegarkan di hadirat Tuhan. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita mengalami kesembuhan, baik fisik maupun batin, saudaraku. Kita menerima jawaban doa atas pergumulan doa yang kita sudah lama panjatkan kepada Tuhan ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara-saudara. Jadi saya mau katakan pada hari ini, begitu banyak manfaat saat teduh, saudara-saudara. Nah, saya ingin sampaikan ini kepada saudara-saudara, karena saya sangat mengasihi saudara. Saya ingin kita semua hidup berkemenangan di tengah masa sukar ini. Bagi yang belum melakukan saat teduh, atau yang masih bolong-bolong melakukan saat teduh, tidak teratur melakukan saat teduh, tidak konsisten melakukan saat teduh, maka mulailah ya dari sekarang, saudaraku. Waktu yang ideal itu tidak pernah akan datang, saudaraku. Apalagi kita hidup, saudaraku, hari-hari ini begitu banyak kesibukan, saudaraku. Kalau kita tidak prioritaskan, waktu itu tidak akan pernah datang, saudara-saudara. Semakin cepat kita mempraktikkannya, maka semakin cepat kebiasaan saat teduh itu akan memberi manfaat yang besar kepada kita. Pastikan itu, saudara-saudara. Dan saya berbicara kepada saudara yang sudah melakukan saat teduh, jangan berpuas diri. Jangan ini menjadi sebuah rutinitas yang akhirnya membosankan. Tapi saudara dan saya mari terus kobarkan hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan, saudaraku. Dan selalu kita rindu ingin mengenal Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Engkau, Tuhan. Padahal dia sudah 28 tahun melayani Tuhan waktu itu. Ya, kita juga tumbuhkan ya hati yang rindu untuk mengenal Tuhan, saudara-saudara. Lebih lagi. Sehingga saat teduh kita itu tidak pernah membosankan, saudaraku. Biarlah saat teduh ini menjadi sebuah prime time, saudaraku. Ya, jam tayang utama dalam kehidupan kita dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi anugerah untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kami sangat membutuhkan firman Tuhan di tengah masa sukar ini. Hari ini kami belajar tentang betapa Engkau rindu untuk selalu bersekutu dengan kami anak-anak-Mu, Tuhan. Dan oleh karena itu biarlah hari ini kami mau belajar sesuatu yang sangat penting. Untuk kami mempunyai kehidupan saat teduh yang konsisten. Sebagai tanda hormat kami, kasih kami kepada Tuhan, kami ingin memprioritaskan waktu kami yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Dan hari ini kami belajar begitu banyak manfaat daripada kami memiliki kehidupan saat teduh yang baik. Oleh karena itu Tuhan berikan kasih karunia kepada kami semua, supaya kami dapat melakukannya. Kami jadikan ini sebagai prime time, waktu yang terutama dalam kehidupan kami, untuk kami prioritaskan bertemu dengan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah kami, Engkau yang menguatkan kami selalu, Engkau yang menguduskan hidup kami. Dan kami yang datang kepada Tuhan hari ini, dalam kelemahan tubuh kami percaya Tuhan,
bahwa ada kuasa dalam ibadah ini. Tuhan menjamah dan sakit penyakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara seiman yang sedang dalam pergumulan. Biar hari ini Tuhan Yesus melalui kuasa ibadah yang hari ini kami terima, kami juga dijamah, kami menerima terobosan, kami menerima jawaban dari Tuhan. Demikian juga dalam pergumulan ekonomi kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan yang selalu akan mencukupi segala kebutuhan kami Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Barusan saja kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Menyegarkan jiwa kita dan membuat kita bertumbuh secara rohani. Amin saudara. Dan saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Yordin Wate. Namun sebelumnya kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta Rama aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolong Yesus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Yesus, panggil namanya, Yesus Tuhan. Amin. Dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala Senior, Pendeta Bunadi Subrata, yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang menguatkan iman kita pada hari ini, supaya kita terus
membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita terus bersekutu dengan Tuhan dalam saat teduh kita, dan terlebih lagi kita merenungkan firman-Nya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit dan perlu kita diingatkan kembali oleh firman-Nya supaya kita terus bersaat teduh. Kita membangun waktu-waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa sebagai respon kita terhadap firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengingatkan kami melalui gembala senior kami, Pendeta Bunadi Subrata, yang menyampaikan kami Tuhan, bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Dan kami harus membangun keintiman bersama dengan Engkau ya Tuhan. Membangun kembali sasa teduh kami kepada Engkau ya Tuhan. Membangun hubungan intim bersama dengan Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini Tuhan, kami ada Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Waktu-waktu kami berdoa, waktu-waktu kami bersaat teduh, kami tidak abaikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pakai gembala kami ya Tuhan. Urapi gembala kami Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Bukakan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya Tuhan, kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, tidak salah jalan ya Tuhan. Supaya kami anak-anak-Mu Tuhan menjadi ahli-ahli waris Engkau Tuhan. Sesuai yang sudah Engkau janjikan Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus. Dan terlebih lagi Tuhan, supaya kami jauh daripada kekeringan rohani, tapi kami terus Tuhan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman Engkau. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk seluruh Tuhan, pemimpin-pemimpin, gembala-gembala area gembala kami Tuhan, di semua cabang kami ya Tuhan. Gereja Kemuliaan Sion Father Blessing Community, Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus, kasih-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan kepada para hamba-hamba-Mu yang ini ya Tuhan, supaya mereka terus bergairah. Mau Tuhan, terus Tuhan berharap kepada Engkau Tuhan, dipakai oleh Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk gembala Tuhan, gembala yang GKS Jogja, gembala GKS Klaten, gembala GKS Kartosura, gembala GKS Sudirman Tuhan. Kau pakai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, PDKS Tuhan, gembala PDKS Tuhan Tanjung Duren, Engkau pakai Tuhan di dalam nama Yesus. Gembala PDKS Tuhan Surabaya, Engkau pakai ya Tuhan. Dan seluruh Tuhan cabang ranting Tuhan Engkau berkati. Kami juga berdoa bagi ketua sinode kami Tuhan, Pak Lewi Tuhan, Engkau pakai dia Tuhan, urapi Tuhan di dalam nama Yesus. Dan semua panatua kami Tuhan, Pak Leonardo Tuhan, Pak Wahyono Arifin Tuhan, dan hamba Bunadi Tuhan, Kau pakai urapi mereka Tuhan. Pakai mereka dalam kasih dan otoritas Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan saat ini Tuhan, buat jemaat-Mu ya Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati umat-Mu ya Tuhan, di dalam setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Terlebih kesehatan mereka Tuhan. Bila mereka tetap sehat, kuat Tuhan dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Dan Engkau berkati pekerjaan tangan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau lipat gandakan kasih setia-Mu Tuhan kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan. Berdoa bagi Ibu Jen, Tuhan jamah Tuhan, Tuhan pulihkan Tuhan. Kami berdoa buat Tante Gin Tuhan dan keluarganya Tuhan, jamah, pulihkan, sembuhkan mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi yang lainnya Tuhan, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami percaya tangan Tuhan yang memberikan pengharapan. Tangan Tuhan yang memberikan kuasa kepada mereka Tuhan. Tangan-Mu yang sanggup menjamah dan menyembuhkan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh Tuhan panitia pembangunan gereja Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan. Berikan mereka Tuhan kecerdasan, kepandaian ilahi Tuhan. Dan terlebih hikmat Engkau Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Pak Apin Tuhan, Kau berkati Tuhan. Pak Heri Tuhan, Ibu Meli Tuhan. Ada Pak Amin dan juga Tuhan Pak Tommy Cia Tuhan. Sebagai panitia pembangunan gedung Tuhan gereja di Aldiron Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga pembangunan di dalam tangan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tuhan yang menyediakan semua yang kami perlukan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami percaya Tuhan. Yang terbaik dari kerajaan Tuhan. Itu yang Tuhan, oh Tuhan, berikan Tuhan kepada kami Tuhan dalam pembangunan gedung ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus, untuk bangsa kami Tuhan Indonesia. Kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami
dalam tangan Engkau ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Milinas Tuhan sampai Pulau Rote Tuhan. Kau berkati Indonesia, lawat bangsa kami ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi di bangsa kami Tuhan, itu adalah bukti Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Di bangsa ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Melalui semua yang terjadi Tuhan, bangsa kami semakin hari semakin dewasa, semakin kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Kami berdoa Tuhan bagi Presiden kami Pak Joko Widodo Tuhan, dan juga Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Kau berkati mereka sebagai Presiden, Wakil Presiden Tuhan. Urapi mereka Tuhan, berikan mereka hikmat Tuhan di dalam Tuhan. Dalam Tuhan mengayomi Tuhan seluruh bangsa kami Tuhan. Di dalam menata Tuhan bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan, di dalam membangun bangsa ini ya Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan Engkau ya Tuhan. Berikan mereka hikmat ilahi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Para menteri-menteri Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Jauhkan mereka dari korupsi Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari hal-hal yang merugikan bangsa kami Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari Tuhan radikalisme Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari hal-hal Tuhan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Engkau. Di dalam nama Yesus, Kau berkati Tuhan para menteri Tuhan. Dan biarlah mereka bersungguh-sungguh Tuhan. Bersungguh-sungguh untuk Tuhan. Mengerjakan Tuhan. Dan mengerjakan amanat yang sudah mereka emban ya Tuhan. Yang sudah dipercayakan kepada mereka Tuhan oleh rakyat Tuhan. Yang berdoa bagi DPR, MPR Tuhan, Kau berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah mereka menjadi Tuhan teladan Tuhan. Biarlah mereka menjadi contoh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan mereka Tuhan dari Tuhan kerakusan Tuhan. Jauhkan dari Tuhan, oh Tuhan Yesus, korupsi Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari hal-hal Tuhan yang jauh daripada Engkau ya Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan. Dan biarlah mereka Tuhan bersungguh-sungguh Tuhan mengemban amanat itu yang Tuhan sudah diberikan kepada mereka oleh rakyat Tuhan. Biarlah mereka tidak menjadi Tuhan pelaku-pelaku kejahatan bagi bangsa, tetapi mereka menjadi pelaku kebenaran. Berkati TNI dan Polri Tuhan yang sudah berjaga-jaga bagi bangsa kami. Di dalam nama Yesus, Kau berkati mereka Tuhan. Ketiga matra Tuhan, baik Tuhan Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, Engkau berkati mereka Tuhan. Kepolisian, Kau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi seluruh tenaga medis Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Para dokter, jururawat, perawat Tuhan, Kau berkati Tuhan. Urapi mereka Tuhan. Demikian juga Tuhan para guru Tuhan, guru dosen Tuhan, Engkau berkati. Berikan mereka hikmat ilahi dalam mendidik anak-anak kami takut akan Tuhan. Kami juga ingat Tuhan, para petani, para nelayan, para buruh Tuhan, Engkau berkati mereka. Sertai mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Biar apa mereka kerjakan Tuhan, dibuat berhasil oleh Engkau Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan, ekonomi bangsa kami Tuhan, tetap Tuhan, masih Tuhan bisa bertahan di tengah-tengah Tuhan situasi yang sulit ini Tuhan. Berkati para petani, biar hasil tani Tuhan melimpah-limpah. Hasil Tuhan para nelayan melimpah-limpah, berkelimpahan, sehingga menopang Tuhan ekonomi bangsa kami. Para buruh Tuhan, biarlah para buruh tetap bekerja Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak melakukan Tuhan hal-hal blunder Tuhan. Tidak diseret Tuhan oleh Tuhan kekuatan politik tertentu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kaum profesional Tuhan dan juga para pengusaha di bangsa kami. Kau berkati mereka Tuhan dalam kasih-Mu Tuhan. Sehingga melalui mereka Tuhan, bisa Tuhan ekonomi kami, bangsa kami makin hari makin baik dan membaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Jadikan anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan. Biarlah doa-doa kami ini Tuhan tidak menjadi kehendak kami, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Demi nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya berkemenangan katakan bersama-sama. Amin. Saudara-saudara yang saya sangat kasihi, kita sudah sampai di akhir ibadah kita yang diberkati Tuhan pada hari ini. Mari saudaraku, saya ajak kita terus doakan untuk proses pembangunan gedung gereja kita yang sudah sampai dalam tahap finishing. Dalam tempo tidak berapa lama lagi kita bisa memakai gedung ibadah kita yang baru ini untuk kita bisa beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, berfellowship, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mari kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kepada Dia. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan bersama Roh Kudus
menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara yang ingin mengucap syukur pada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Gideon Makarawung. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah Kingdom Generation. Pada akhirnya, kami berterima kasih kepada semua pihak terlibat dalam pelaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.